Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, senang sekali hari ini saya Bunga Salsabila bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Female Chatting, sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan wanita, baik tentang pemikiran dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita. Nah, pendengar yang budiman, di studio telah hadir Ustazah Insinyur Nani Wijayati yang akan mengasuh rubrik Female Chatting ini. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini juga kita kehadiran tamu Mbak Emita Tamrin yang bekerja di salah satu instansi pemerintah di Jakarta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang Brain, Beauty, and Behavior. Istilah ini muncul dalam jargon pemilihan ratu kecantikan seperti Miss Indonesia ataupun Putri Indonesia. Nah, saya akan bertanya dulu kepada Mbak Emita. Brain, Beauty, dan Behavior sepertinya lekat sekali Mbak ya dengan jargon Putri Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya makna 3B itu Mbak? Iya, sebagaimana yang sudah kita lihat ya, faktanya memang bahwa Putri Indonesia dipilih terutama karena kecantikannya, beauty-nya begitu ya. Cuman kalau seandainya pemilihan putri itu hanya melihat kecantikan, berarti ada hal yang kurang gitu di dalam dari sosok seorang putri. Makanya perlu ditambahkan dua kriteria lagi atau dua standar lagi, yaitu
brain, kecerdasan, dan behavior berupa perilaku atau kepribadian. Ketiga istilah ini memang dimunculkan untuk mengangkat image dari seorang putri atau seorang ratu di Indonesia. Terus Mbak, apakah memang image yang harus dibangun oleh para wanita di Indonesia itu seperti itu? Kita melihat bahwa putri Indonesia memang mencerminkan beliau adalah duta dari Indonesia, duta dari wanita-wanita Indonesia. Kita tahu bahwa putri Indonesia, sepengetahuan saya, itu ketika dia dipilih dia akan menjadi duta bagi Departemen Pariwisata, terutama untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Nah, kalau orang luar ataupun mungkin dari luar negeri ingin melihat bagaimana sih wanita Indonesia, maka sosoknya adalah si putri Indonesia tersebut. Jadi memang diharapkan image yang muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa wanita Indonesia haruslah wanita-wanita yang cantik, wanita yang memiliki kecerdasan yang tinggi, dan wanita yang memiliki kepribadian yang baik menurut standar dari pemilihan putri tersebut. Terus untuk Mbak Nani nih, bagaimana sih para wanita memahami soal brain nih Mbak? Ya, baik Mbak Bunga dan pendengar yang budiman. Brain ini sepertinya ditaruh di depan dari jargon 3B itu ya, jadi mendahului beauty. Benar mungkin apa kata Mbak Emita tadi, bahwa seolah-olah ini membuat kesan bahwa yang namanya Putri Indonesia nggak cuma cantik, tetapi brain, cerdas yang pertama gitu. Kemudian kita lihat seharusnya kalau memang brain ini diusung, kita tahu bahwa sekarang itu banyak teori tentang kecerdasan. Bahwa kecerdasan itu apa yang dimaksudkan dalam standar pemilihan Putri Indonesia? Apa kecerdasan yang dimaksudkan? Apakah cerdas secara sosial misalnya ya, atau cerdas interpersonal dan intrapersonal? Itu kalau dalam konsep kecerdasan banyak itu ya. Kecerdasan sosial misalnya tentang wawasan dia mengenai berbagai negara dengan berbagai peradaban, kebudayaan dan lain-lain, itu dikatakan dia cerdas. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul kan biasanya begitu ya. Kemudian kecerdasan interpersonal atau intrapersonal, bagaimana dia bergaul, kemudian bermasyarakat, kemudian dia menghadapi berbagai kondisi yang ada di masyarakat, pendapat-pendapat dia tentang itu, seolah-olah inilah kecerdasan yang dimaksudkan dalam kriteria itu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya, seorang wanita harus memahami bahwa kecerdasan itu nggak cuma IQ, intelijensia atau wawasan saja, tetapi justru lebih kepada kecerdasan yang didasarkan pada sebuah akidah atau keimanan gitu ya. Jadi cerdas memandang persoalan, cerdas melihat sesuatu itu dari sisi bagaimana agama melihat persoalan itu. Hatta itu teknologi atau ilmu pengetahuan, tetap bahwa kita harus menguasai itu, tetapi sekali lagi harus dikembalikan bagaimana penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan itu yang tidak menyimpang dari agama. Jadi kecerdasannya itu harus kecerdasan menurut saya yang berpijak pada kecerdasan spiritual terlebih dahulu gitu. Nah, kembali lagi kepada Mbak Imi, Mbak ya. Kalau soal beauty nih sekarang, tadi kan brain ya. Nah, apakah harus secantik Putri atau Cinderella begitu, Mbak? Iya, mungkin kalau sekarang itu kita sering kali melihat yang cantik itu seperti boneka Barbie gitu ya, sehingga boneka Barbie pun dikerudungin gitu biar cantiknya seperti itu. Ya mungkin bisa jadi memang gitu ya, bagaimana sekarang kita melihat iklan-iklan produk-produk kosmetika atau produk-produk kecantikan itu membuat si wanita itu ingin menjadi lebih putih, menjadi lebih tinggi barangkali, atau mungkin menjadi lebih langsing. Tidak hanya kosmetika tapi juga produk-produk semacam suplemen makanan itu untuk mewujudkan beauty tadi gitu, atau kecantikan tadi. Memang kebanyakan wanita seperti, apalagi kalau kita lihat di Jakarta gitu ya, mereka memang berlomba-lomba untuk bisa lebih semakin hari semakin langsing, semakin cantik. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan, mereka sangat memiliki program diet ketat untuk bisa kembali langsing seperti ketika semula begitu. Cuma tidak secara fitrah memang tidak semua orang itu cantik gitu kan, secara fitrah tidak semua orang seperti Tamara Bleszyski gitu loh. Tidak semua orang seperti Paramitha Rusady misalkan ya, yang tempo dulu gitu. Jadi tidak bisa gitu orang itu disamakan kecantikannya gitu. Dan masalah kecantikan ini tentu dilihat dari sepemahaman saya, cantik itu tidak hanya dilihat dari fisik luar gitu, tapi juga bagaimana sih dia menampilkan apa yang ada pada dirinya sesuai dengan
ya mungkin nanti Ustazah Nani Wijayanti akan lebih menjelaskan kecantikan di dalam Islam itu seperti apa gitu. Nah mungkin ini akan lebih fokus, akan lebih baik kita membahasnya nanti ke arah situ. Oke, pendengar yang budiman, jangan kemana-mana dulu karena saya Bunga Salsabila dan Mbak Nanik Wijayati juga bersama Mbak Emeta Tamrin akan kembali setelah satu selingan berikut ini. Tetap stay tune di Voice of Islam. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Tak mungkin bisa ku sempurna mencintaimu seperti kemahaanmu. Diri yang hina berlumur noda, hanya bersimpul memohon belas kasihmu. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinar. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Bersama saya Bunga Salsabila dan Mbak Nanik Wijayati. Juga kita kehadiran tamu Mbak Emeta Tamrin dari salah satu instansi pemerintah yang ada di Jakarta. Saat ini kita sedang membahas tentang brain, beauty, and behavior. Nah, kita lanjutkan Mbak ya pembicaraan kita. Kebanyakan masyarakat seolah para muslimah itu sebagai tertuduh ya, karena penampilannya yang kumuh, lusuh atau ndeso gitu Mbak. Nah, bagaimana meluruskan image ini Mbak? Iya ya, jadi kalau kita melihat memang muslimah
seringkali diidentikan dengan yang seperti itu, apalagi kalau di perkotaan ya, di kota besar kita bekerja di baik instansi pemerintah maupun swasta, itu penampilan sangat menentukan. Orang akan dinilai pertama kali itu dari apa yang dia pakai gitu ya. Nah, sebagai seorang muslimah memang seringkali mendapatkan cap yang kurang bagus begitu ya, apalagi kalau kita tidak bisa menserasikan antara kerudung mungkin ya dengan baju bagian, atau mungkin kalau bagi muslimah kebanyakan ada juga yang menggunakan gamis tidak matching misalkan, atau mungkin kurang pantas tiba ke kantor. Ada yang bilang kok pakai baju tidur ke kantor gitu. Ada juga seperti itu karena dia pakai baju bunga-bunga terus gitu, motif bunga-bunga. Jadi ini yang memang muncul ya di perkantoran. Oleh karena itu makanya image ini memang perlu diluruskan. Cuman masalah meluruskannya tidak bisa kita minta dari mereka. Kita sendiri sebagai seorang muslimah, sebagai seorang yang menggunakan busana muslimah, itu harus mampu membentuk karakter diri kita sendiri gitu. Fakta, lusuh, kumuh atau deso gitu ya, yang sekarang istilah deso itu barangkali dulu ya, dahulu kala gitu, ketika mungkin waktu saya kuliah itu ya masih yang berwarna abu-abu, berwarna gelap, kemudian ketika mendekat aromanya nggak enak gitu ya, aroma kerudungnya atau aroma gamisnya tuh kayaknya yang udah nggak dicuci berapa hari gitu. Nah ini memang fakta yang terjadi dan barangkali masih ada gitu. Nah untuk menghapus kesan itu dari internal diri kita sebagai seorang muslimah, memang harus ya ciptakanlah situasi ataupun mungkin model, mungkin pakaian yang warna di Indonesia kan tidak ada batasan seperti di Iran atau Irak yang harus hitam gitu ya, atau harus gelap, tapi silakan gitu berkreasi sehingga kesan kumuh, lusuh, deso itu nggak muncul gitu. Kemudian kita juga perlu memberikan, di sembari itu kita perlu memberikan pemahaman kepada teman-teman kita gitu ya, yang tadi menganggap oh orang berjilbaban itu seperti ini gitu ya. Kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menilai orang tidak hanya dari pakaian, tapi juga dari kepribadian dia, dari bagaimana pola pikir dia, bagaimana pola sikap dia, bagaimana dia mencermati sesuatu, kemudian menangani suatu masalah gitu. Itu kalau seandainya seorang muslimah yang tadi juga dia menggunakan busana dengan tertutup rapi, dia juga bisa menunjukkan eksistensi itu, saya yakin gitu justru ini akan menjadi apa ya, semacam nilai lebih yang tidak ada di wanita-wanita lainnya gitu. Kalau wanita lain mungkin mereka cantik, oke, kemudian perilaku mereka sesuai dengan standar umum gitu, tapi mereka tidak menutup aurat, mereka tidak paham agama. Ini kan satu hal nilai kurang gitu. Nah, kalau kita bisa menjaga ini, image ini, maka orang akan berpaling kepada kita. Saya yakin itu, mereka akan berpaling. Suatu saat nanti mereka akan mengajak kita untuk diskusi, akan menjadikan kita sebagai apa ya, rujukan ketika mereka punya masalah dalam hubungannya tentu dengan agama, dengan dinul Islam, atau dengan masalah-masalah kehidupan mereka yang mereka ingin mencari solusinya itu dalam versi Islam itu seperti apa gitu. Jadi ini perlu dimunculkan. Jadi tidak hanya meluruskan mereka, kita sendiri jadi menjadikan Islam itu sebagai tertuduh itu sebenarnya bukan membuat diri kita menjadi tertuduh, tetapi coba koreksi diri kita juga sehingga orang merubah image-nya kepada kita begitu. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Nanik, bagaimana sih Islam memandang soal behavior ini, Mbak? Iya, saya tertarik dengan penjelasannya Mbak Emita tadi ya. Suasana di perkantoran itu telah membuat muslimah yang tadinya mungkin sederhana, polos, lugu gitu menjadi wah ternyata kalau di perkantoran tuh pergaulan demikian, lifestyle itu diutamakan gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti kita akan terlibat arus itu, termasuk ke dalam arus itu gitu ya. Benar dikatakan Mbak Emita bahwa kita berusaha untuk menunjukkan image bahwa wanita muslimah pun dia bisa tampil serasi, tampil menarik tanpa harus menanggalkan busananya sehingga terlihat seksi dan merangsang dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk dari behavior yang harus tumbuh menurut saya. Jadi tolok ukur kepribadian yang islami ya, dalam hal ini seorang muslimah dia punya komitmen untuk menjadi islami tentunya ya. Nah, itu tidak saja mengutamakan penampilan tadi yang kelihatan serasi, harmoni, selaras, indah, cantik dan lain-lain gitu ya, tetapi
justru perilaku kepribadian yang berdasarkan pada satu pola pikir tertentu, sudut pandang tertentu, persepsi tertentu. Jadi bukan persepsi kebanyakan orang pada umumnya, tetapi bagaimana persepsi Islam memandang persoalan itu. Apakah misalnya kalau dalam teori kepribadian yang pada umumnya mungkin Mbak Emita nih yang mengalami benar ya, kayaknya mungkin di perkantoran swasta dan instansi itu penawaran soal training kepribadian itu banyak sekali gitu. Apakah dengan cara berjalan yang harus tegak, kemudian melihat arah ke depan, bahu ditarik, dada ditonjolkan, kemudian kakinya berlenggak-lenggok gitu ya? Apakah cara berjalan seperti itu adalah sebuah menunjukkan sosok kepribadian wanita yang menarik? Nah, ini dalam sudut pandang Islam ini bisa tabrakan gitu ya. Kalau berjalannya begitu di depan mahram atau suaminya, itu dia dapat pahala mungkin kalau suaminya senang gitu ya. Tetapi kalau di hadapan wanita laki-laki yang bukan muhrim justru jatuh dosa gitu. Nah, konsep-konsep kepribadian ini terus terang sangat dipengaruhi oleh cara pandang. Ini kalau cara pandangnya sekuler, tentu konsep kepribadiannya juga sekuler. Tentu yang ditawarkan bahwa orang harus punya kepribadian itu yang penampilannya menarik, yang jalannya harus lenggak-lenggok, ini tidak sesuai dengan Islam. Jadi kepribadian Islami menurut saya harus didasarkan pada pola pikir yang Islami, sehingga dia bersikap itu sesuai dengan tuntunan agama. Begitu Mbak Bunga. Ya, berarti luar dan dalam istilahnya harus sesuai dengan tuntunan agama. Betul, ya. Terus selanjutnya bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri selain dari konsep harus tampil cantik dan menarik itu, Mbak? Iya, banyak sekali justru ini yang terbalik ya. Banyak muslimah yang dia banyak memahami agama, justru ketika dia bergaul dengan masyarakat pada umumnya, terutama misalnya kalangan intelektual profesional yang dia maju dalam berbagai bidang, itu jadi minder. Nah, sebaliknya justru orang yang tidak banyak memahami agama tetapi dia merasa punya satu keahlian tertentu, dia lebih pede gitu. Menurut saya ini paradigma yang terbalik. Karena apa? Kalau kita perhatikan, modal untuk kita percaya diri itu yang paling kuat satu, iman gitu ya. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah, kita lihat bagaimana orang-orang yang beriman itu seperti yang kita sudah pahami bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah katakan di sini bahwa orang yang dia yakin terhadap yang gaib, kemudian dia sholat, infak, kemudian menginfakkan sebagian rezeki ya, dia beriman kepada Al-Quran, kepada Muhammad, kemudian dia beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, dan dia yakin akan pertemuannya di akhirat. Mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beriman itu Allah katakan adalah orang yang beruntung dan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita andaikan orang ketika dia mau menempuh satu perjalanan misalnya, orang yang lebih percaya diri ketika dia punya informasi, dia punya petunjuk, iya nggak? Iya. Nah, dia akan lebih pede gitu. Coba kamu berangkat ke Jakarta, cari alamat ini misalnya, alamat Jalan Semangka nomor 39 Cililitan misalnya. Orang yang belum pernah datang ke sana dan tidak tahu informasi, dia nggak pede itu jalan ke sana. Tetapi orang yang punya informasi, dia akan pede. Nah, analoginya adalah ketika seorang itu beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, sesungguhnya dia termasuk orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Maka apa alasan dia untuk tidak pede gitu? Seharusnya dia lebih pede. Itu satu. Terus yang kedua, seharusnya orang yang beriman itu betul-betul dia bersikap dalam kehidupannya itu bukan dunia oriented gitu ya. Jadi dunia oriented gitu. Jadi kalau yang dilihat adalah penilaian-penilaian dunia, ini berubah terus dari zaman ke zaman. Dulu itu orang yang dia pakai baju, maaf misalnya di Spanyol itu kan model yang tertutup kemudian lebar-lebar sampai kayak kurungan apa tuh. Nah, itu dianggap itu adalah yang elegan, yang eksklusif gitu. Tapi dengan berubah zaman sekarang justru yang kayak gitu itu tidak lagi layak gitu dilihatnya. Justru yang span kemudian tinggi kelihatan pahanya dan lain-lain itu yang elegan misalnya dibilangnya begitu. Nah, ini kan salah. Nah, seharusnya orang beriman itu dia benar-benar yakin akan kabar gembira dari Allah seperti yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Artinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orientasinya orang beriman nih sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat gitu. Tak peduli mau orang di dunia mengatakan dia tidak berpenampilan menarik, tidak cantik dan lain-lain, tidak seksi, tidak merangsang dan lain-lain. Dia tahu bahwa yang membuat dia tetap percaya diri dengan menutup auratnya adalah faktor keimanan, bahwa dia akan meraih surga sebagai janji Allah gitu Mbak Bunga. Ya. Terus masih pertanyaannya buat Mbak Nanik Mbak ya. Ini kesimpulan Mbak ya. Jadi muslimah yang 3B itu yang kayak gimana Mbak? Jadi saya kira muslimah harus memandang brain, beauty, behavior ini dengan cara pandang yang benar. Kalau dia memandang brain, kecerdasan, maka kecerdasan yang harus berlandaskan pada akidah Islam. Jangan terpengaruh oleh kecerdasan-kecerdasan atau paradigma-paradigma yang muncul justru bukan dari Islam, apakah itu dari kapitalisme, dari sosialis dan lain-lain di dalam memandang kehidupan apapun ya. Terus yang kedua tentang beauty. Seharusnya seorang muslimah memandang kecantikan itu bukan kecantikan fisik. Karena kalau kecantikan fisik itu nanti nggak dihisap kok, gitu. Jadi nggak akan ditanya kenapa Bunga kau hidungmu pesek gitu ya. Terus masuknya surganya tingkat bawah. Nggak seperti itu gitu. Jadi itu harusnya kita abaikan gitu. Pemeliharaan perawatan harus gitu ya. Tetapi bahwa kita ingin yang tadinya kulitnya hitam pengen jadi putih gitu ya, sehingga terbawa iklan pemutih dia sampai repot-repot beli itu untuk membuat bela-belain. Nah, bela-belain atau maaf yang misalnya hidungnya pesek dia operasi hidung supaya mancung gitu kan. Nah, itu saya kira cara memandang kecantikan fisik seperti itu salah. Jadi sebenarnya yang harus kita lihat adalah kecantikan yang di dalam gitu ya, inner, kecantikan yang dibangun dengan akhlakul karimah ya. Kemudian dengan hal-hal yang dituntunkan oleh Islam. Bagaimana seseorang itu punya perilaku yang baik gitu, punya sikap moral yang baik, punya empati yang baik dan lain-lain, itu harusnya seperti itu. Jadi kecantikan dari hati, kecantikan berdasarkan tuntunan syariat Islam. Kemudian bagaimana behavior, sama juga. Behavior berarti kepribadian, jangan kepribadian dalam arti standar yang dibuat oleh orang-orang sekuler. Jadi justru kepribadian yang justru muncul itu dari pandangan Islam. Orang yang punya cara pikir atau akliyah yang Islami. Jadi apapun dia memandang persoalan, dia selalu kaitkan dengan bagaimana hukum Islam memandang itu gitu ya. Nah, kemudian juga pola sikap atau nafsiyah yang Islami. Jadi dorongan untuk berbuatnya itu karena standarnya adalah Islam gitu. Bukan karena materi, bukan karena pujian, bukan karena yang lain-lain, tetapi dorongan ibadah kepada Allah semata. Itu. Iya, ini mungkin saya tambahkan sedikit tentang yang 3B itu yang bagaimana ya. Saya akan memandang dari sisi kalau untuk masalah brain sama behavior kayaknya Ustazah Nani sudah sudah gamblang menjelaskan. Kemudian masalah beauty gitu ya. Mungkin ini tidak banyak menjadi pembahasan bagi para muslimah pada umumnya gitu, karena mungkin karena kesibukan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat cantik itu tadi. Kalau di dalam salah satu training kepribadian yang pernah saya ikuti Mbak ya, memang itu bukan Islami gitu ya. Cuman kita bisa melihat secara umum bahwa dia mengatakan setiap wanita itu dilahirkan dalam kondisi yang cantik gitu. Jadi tidak ada gitu wanita itu sepesek apapun gitu, itu sehitam apapun kulitnya itu tidak cantik gitu loh. Karena memang semua ciptaan Allah itu cantik. Yang namanya manusia itu kan udah ahsani apa istilahnya tuh? Ahsani takwim. Jadi sudah diciptakan dalam kondisi yang sangat sebaik-baiknya dibanding
hewan mungkin atau bagaimana gitu ya. Dan bagaimana sih kita menjaganya gitu, merawatnya. Kemudian bukan berarti kita bertabarruj dengan itu gitu loh, tapi kita memang harus bisa merawat dan menjaga kecantikan itu sendiri, karena kecantikan itu saya pikir terkait dengan kalau yang cantik pasti wanita. Wanita itu punya batasan usia, dia bisa tetap tampil segar, misalkan tetap tampil fit gitu ya. Dia bisa beraktivitas kemana-mana, apalagi muslimah kan aktivitasnya banyak. Selain mungkin di rumah tangga juga dia harus dakwah. Kalau dia bekerja dia juga harus bekerja, itu kan harus imbang ya. Jadi perlu dijaga misalkan makanan yang dimakan seperti apa, kemudian banyak mengkonsumsi yang serat atau buah-buahan, minum air yang banyak misalkan. Kemudian terhadap waktu jam istirahatnya juga jangan sampai kececeran gitu. Jadi karena saking sibuk tidur cuma 3 jam per hari. Mungkin ketika masih muda-muda, masih mahasiswa, masih fit-fit aja, tapi berikutnya ketika usia menjelang 30-40 itu udah mulai kropos gitu. Itu harus dijaga terus gitu. Karena kan kita dakwah tidak hanya usia muda ya Mbak, sepanjang hayat insya Allah gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian masalah kecantikan juga kita hanya mencoba untuk tampil dengan cantik sesuai dengan syariat. Itu ada ya di majalah Female Reader ini. Ini salah satu majalah yang sering kali saya bawa gitu. Itu di sini kelihatan mereka tidak melanggar syariat, juga tidak terlalu yang deso kumuh lusuh tadi itu gitu loh. Jadi tetap bisa tampil cantik, menarik. Dan ini ketika ini saya bawa ke kantor, banyak yang tertarik. Loh Mbak, yang begini bisa kok muslimah gitu. Mereka dan ini juga ada, saya yakin ini ada dandannya dikit gitu. Meskipun ya pilihlah yang natural gitu, yang nggak mencolok gitu. Jadi kita nggak kelihatan pucet, lusuh gitu ya, kayak orang yang kurang gizi gitu ya. Bisa jadi seperti itu juga gitu. Nah ini kalau kita mau beraktivitas terutama saya di perkantoran itu diperhatikan gitu. Yang nggak di perkantoran pun, ibu-ibu rumah tangga tentu ya punya kiat-kiat tersendiri untuk tetap menjaga agar tetap segar, tetap cantik luar dalam ya, di depan suami, apalagi depan suami kita kemudian dia harus aktivitas luar, itu juga tetap harus stamina tetap terjaga gitu. Mungkin demikian tambahan dari saya. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi perbincangan kita yang menarik dengan Mbak Nadik Wijayati dan juga Mbak Emita Tamrin tentang Brain, Beauty, and Behavior. Nah, setidaknya kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya wanita muslimah itu yang terpenting adalah bukan cantik fisik semata, tapi juga kita harus menyesuaikan pola pikir dan pola sikap kita sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi jangan lupa juga penampilan harus jaga agar tetap sedap dipandang mata. Oke, buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan wanita lainnya. Anda juga bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Akhirnya saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nadik Wijayati dan Mbak Emita Tamrin. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.